Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1411. Namun, jika Anda adalah orang yang tidak menghormati saya terlebih dahulu, jangan salahkan saya karena menjatuhkan Anda, menginjak Anda, dan meludahi wajah Anda. Anak-anak dari keluarga kaya ini awalnya adalah teman baik Henry. Namun, setelah menjajal batu ujian malam ini, hebatnya, kedekatan mereka langsung terbongkar. Di Harbor City, Fabian kuat dan semua orang takut padanya. Namun, anak-anak dari keluarga kaya ini adalah satu-satunya yang takut padanya. Lagi pula, setiap orang memiliki penatua. Karena itu, Fabian akan selalu mempertimbangkan sesuatu yang dikatakan seorang tetua. Bagaimanapun, keluarga Atticus tidak terkalahkan. Jika level mereka setinggi langit seperti Old Master Law, maka Fabian akan benar-benar tidak signifikan. Keturunan ini juga perlu membaca ruangan sebelum menyebabkan masalah. Jika mereka memprovokasi seseorang yang kuat, tidak hanya akan ditampar, mereka mungkin akan dihukum oleh orang tua mereka setelah mereka pulang. Namun, jika itu adalah sesuatu yang diterima oleh orang tua secara diam-diam, maka tidak peduli apa yang Anda lakukan, mereka akan menanggung hukuman bersama Anda. Ini adalah dua hasil yang sangat berbeda. Kali ini, orang yang melarikan diri telah kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Henry. Sayangnya, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Orang bisa membayangkan bahwa ketika Henry mengambil alih di masa depan, Alex dan Howard akan menjadi rekan terdekatnya. Itu pilihan mereka, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi aku akan mengingat semuanya, Henry menyeringai. Dia mengatakan dia tidak akan membagi rambut tentang ini, tetapi apakah itu benar-benar mungkin? Siapa lagi di Harbor City yang tidak tahu bahwa Law adalah orang paling picik yang masih hidup, orang yang suka bertengkar tentang hal-hal terkecil. Dia akan memiliki semua waktu di dunia untuk mengajari mereka pelajaran di masa depan. Baiklah, sudah waktunya. Ayo pergi dan tangkap mereka. Henry membuka pintu mobil sambil mengatakan itu. Mobil bergemuruh beberapa saat sebelum langsung menuju ke tempat Jake terjebak. Langit sudah gelap dan tidak ada lagi lalu lintas di jalan. Di dalam rumah yang remang-remang, Jake sedang duduk di kursi sambil melirik kamera di sekelilingnya. Dia tampak kelelahan dan mati rasa. Sudah 6 jam sejak dia dibawa ke sini. Selama 6 jam ini, sekelompok orang bergantian menekannya. Tujuan mereka adalah membuatnya mengaku melakukan sesuatu yang ilegal. Dengan cara ini, mereka akan memiliki bukti untuk melaporkan dan mengambil tindakan terhadap Jake. Ini pada gilirannya akan menjadi pukulan telak bagi Jasper. Seperti yang saya katakan, semua tindakan saya wajar dan sah. Ada catatan dan persetujuan untuk semuanya. Tidak ada ketidakberesan selama operasi saya. Meskipun suaranya lemah, nadanya sangat tegas. Jangan mencoba menggunakan trik kotor ini untuk membuatku menyerah. Seorang pria berjas di seberang Jake mengejek dengan dingin. Dia memiliki secangkir kopi panas di tangannya dan dia mengangkat tangannya untuk memercikkan kopi panas yang mendidih ke wajah Jake. Cairan panas itu membuat Jake menjerit kesakitan. Pemuda itu menjambak rambut Jake dan berkata dengan sinis, "Jake, jangan berpikir kami tidak akan punya cara untuk membuatmu bicara hanya karena kau keras kepala. Anda hanya akan lebih menderita dengan mempertahankan sikap ini. Kami bukan dari kepolisian, jadi kami tidak harus mengikuti aturan interogasi dan penyiksaan. Kami memiliki segala macam cara untuk membuatmu menderita." Jake menatap dingin pada pemuda itu. Dia membuka mulutnya dan kopi mengalir ke mulutnya setelah menetes ke bibirnya yang kering. Kemudian, dia meludahkan air liur yang dicampur dengan kopi ke wajah pria itu. "Datang padaku jika kamu punya nyali." Bab 1412. Cek kamu. Pria muda yang diludahi menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan meninju wajah Jake. Segera, Jake jatuh ke tanah saat masih terikat di kursi. Kemudian, Jake berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia menyentuh pipinya yang bengkak dan merah dengan lidahnya dan kemudian meludahkan air liur yang bercampur darah sebelum menatap pemuda itu dengan dingin. "Bunuh aku jika kamu punya nyali." Rasanya seolah-olah pemuda itu terhina saat menghadapi seringai Jake. Karena itu, dia mengangkat kakinya untuk menendang kepala Jake. Jika dia berhasil menendang Jake, Jake akan terluka parah. Namun, pemuda itu dihentikan dan ditarik oleh rekannya.
Jangan terlalu impulsif. Jika kita membunuhnya, kau dan aku akan berada dalam masalah. Intervensi rekan itu meredakan kemarahan pemuda itu. Pemuda itu menunjuk Jake dan berkata dengan mengejek, "Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Ada semua waktu di dunia nanti. Saya berjanji bahwa jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, waktu yang tersisa akan menjadi periode paling menyiksa dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah melupakan ini selama sisa hidup Anda." Jake menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Pemuda itu menarik kursi ke belakang dan duduk. Kemudian, dia membanting tangannya ke meja dan meraung, "Jake Chulen, beritahu kami. Apakah seseorang menyuruhmu melakukan transaksi keuangan ilegal di luar negeri? Apakah Anda tahu bahwa jumlah yang begitu besar sudah cukup untuk membuat Anda menghabiskan sisa hidup Anda di balik jeruji besi?" Jake terkekeh dingin dan berkata, "Sudah kubilang, semua yang kulakukan adalah legal. Saya memiliki catatan dari semua prosedur sehingga transaksi ilegal yang Anda sebutkan tidak ada." Sekarang, rekan pemuda itu keluar untuk bertindak sebagai polisi yang baik. Dia mengangkat kursi Jake dan membantunya duduk dengan benar. Dia bahkan meletakkan sebatang rokok yang menyala di sebelah bibir Jake. "Jake, kamu harus tahu bahwa kamu hanya bekerja untuk orang lain. Mengapa Anda bertahan untuknya? Jika bekerja sama dengan kami, semuanya bisa dibicarakan. Saya berjanji Anda tidak perlu menderita lagi dan Anda akan diantar keluar dari sini oleh kami dengan nyaman. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan tawaran kami?" Jake mengisap rokok tanpa jejak kesopanan dan mengembuskan asapnya. Kemudian, dia mencibir, "Hah? Anda menggunakan polisi yang baik pada saya setelah taktik polisi yang buruk gagal. Aku masih akan memberitahumu hal yang sama. Semua yang saya lakukan adalah legal. Anda tidak hanya secara salah memenjarakan saya, Anda bahkan menanamkan bukti palsu terhadap saya untuk mengklaim bahwa saya melanggar hukum. Apakah kamu tidak takut mereka akan menyelesaikan masalah denganmu setelah ini? Ketika kamu tidak berguna lagi, apakah menurutmu Fabian akan melindungimu?" Kata-kata Jake membuat wajah mereka murung. "Kamu diberi pilihan apakah akan melakukannya dengan cara yang mudah atau dengan cara yang sulit, tapi sepertinya kita harus melakukannya dengan cara yang sulit." Pemuda yang memukuli Jake berdiri. Matanya dingin dan buas. Jake tidak takut. Dia menjawab dengan tenang, "Aku akan tetap memberitahumu hal yang sama. Datang padaku jika kamu punya nyali. Sialan kamu ke neraka." Pemuda itu gusar. Dia mengangkat kursi untuk melemparkannya ke Jake. Pada saat kritis ini, beberapa suara datang dari luar. Kemudian, ada suara keras dan pintu ditendang terbuka dari luar. Perubahan mendadak itu membuat ketiga pria di rumah itu kaget. Pria muda dengan kursi itu menoleh untuk melihat ke alam bawah sadar. Sayangnya, dia melihat Henry berjalan bersama Alex dan Howard. Tentu saja, dia tidak mengenal tiga tuan muda top ini dari Harbor City. "Siapakah kalian? Beraninya kau menerobos masuk ke sini?" Pemuda itu meraung. Henry menyeringai dan berjalan santai ke arah pemuda itu dengan tangan di saku. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan tersenyum. "Oh, sudah lama sekali sejak seseorang berbicara seperti itu padaku. Aku agak merindukan ini." Setelah dia selesai mengatakan itu sambil tersenyum, wajah Henry langsung menjadi gelap. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah pemuda itu. Tamparan. Tamparan itu kuat, dan itu mengeluarkan suara yang tajam. Pemuda itu tersandung ke belakang setelah ditampar. Henry tidak memaafkan sekarang karena dialah yang dominan. Dia meraih kursi di tangan pemuda itu dan membantingnya ke bawah. "Kamu bajingan, di mana di Harbor City aku tidak bisa masuk? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berteriak padaku seperti ini? Apakah Anda tahu siapa hukum itu?" Saat Henry mengatakan itu, dia berulang kali mengangkat kursi sebelum membantingnya ke pemuda itu. Membanting. Kursi itu mengeluarkan suara teredam ketika menabrak pemuda itu. Dengan bunyi gedebuk terakhir, kursi itu pecah berkeping-keping. Pria itu berbaring di tanah sambil berjuang untuk bernapas. Hukum. Semua orang tercengang. Henry mulai memukulnya tiba-tiba dan membuat semua orang lengah. Ketika mereka mendengar hukum, semua orang di rumah bergidik. Siapa lagi yang memiliki keagungan dan kekuatan hedonistik ini? Seseorang bisa mengetahuinya dengan setengah otak. Salah satu dari mereka melihat bahwa pasangannya sekarang tidak sadarkan diri setelah dipukuli oleh Henry.
Genangan darah di lantai menyebabkan pupil matanya berkontraksi dan dia mulai berteriak ketakutan. Henry membuang kursi yang sekarang hanya sepotong kayu di tangannya. Dia bertepuk tangan dan menjulurkan bibirnya ke Howard. Howard terkekeh dan mengangkat kerah pria malang yang tersisa. Kemudian, dengan raungan, dia mengencangkan lengannya yang setebal paha orang normal. Dengan itu, dia mengangkat pria itu dan melemparkannya keluar pintu sementara pria malang itu berteriak ketakutan. Segera, meriam manusia terbang keluar dan secara akurat mengenai sekelompok orang yang menabrak. Mereka sekarang dalam keadaan yang menyedihkan, dan pemandangan itu tampak sangat hidup dan menyedihkan. Di samping, Alex menelan air liurnya saat dia gelisah dengan gugup. Meski begitu, dia terlihat lebih bersemangat daripada cemas. Dia berjalan ke pintu dan berdiri di depan orang-orang yang dirobohkan tepat ketika mereka akan menerobos masuk. Kemudian, dia bersandar di kusen pintu dan terkikik, "Aku akan berdiri di sini dan melihat siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil langkah maju. Saya akan memuji siapapun dari Anda yang berani terlalu dekat karena memiliki bola baja, maka saya akan membunuh seluruh keluarga Anda sebagai hadiah." Pada saat ini, Henry telah berjalan di depan Jake. Mereka pernah bertemu sebelumnya, jadi Jake mengenal Henry. Namun, bagaimana Henry bisa mengingat orang seperti Jake? "Apakah kamu Jake Cullen?" tanya Henry. Jake berkata dengan emosional, "Tuan Hukum, ini aku. Apakah Tuan lain memintamu untuk datang?" Henry terkekeh dan berkata, "Itu benar. Lukamu." "Saya baik-baik saja. Saya digigit oleh beberapa anjing," kata Jake untuk membangkitkan semangatnya. "Saya tahu Tuan lain tidak akan membiarkan saya mati." "Omong kosong. Saya datang ke sini dengan pesawat pribadinya. Dia sangat menghormatimu." Henry menyeringai dan berkata, "Jika kamu baik-baik saja, tunggu sebentar lagi. Aku akan menyelesaikan ini sebelum mengirimmu ke rumah sakit." "Baik, Tuan Hukum. Saya ingin melihat bagaimana Anda memberi pelajaran kepada para bajingan ini. Perhatikan dengan benar." Henry tertawa sambil merasa senang dengan dirinya sendiri. Sementara mereka berbicara, pemimpin datang juga. Matt Carton adalah pemimpin geng ini. Keluarganya mencoba-coba beberapa bisnis yang teduh dan Fabian telah menghubunginya kali ini untuk mengadukan Jake. Itu hanya urusan kecil, jadi Matt berpikir itu akan menjadi pekerjaan mudah yang akan membuatnya dihormati Fabian. Bab 1413. Hadiah ini akan sangat berharga. Namun, dia secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pria bernama Jake Cullen itu terlalu tangguh. Mereka tidak dapat membuatnya mengatakan sepatah kata pun tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Ini terutama benar ketika dia mengetahui bahwa Fabian memiliki $1 miliar AS di akun yang dikendalikan pria ini. Ketika dia mendengar ini, Matt mengerti bahwa dia telah terlibat dalam masalah yang dia tidak mampu untuk mengacaukannya. Akankah seseorang yang mampu bertarung dengan Fabian dan bahkan memaksa Fabian untuk menggunakan trik yang tidak terhormat karena dia berada di jalan buntu akan begitu mudah ditangani? Sementara Matt sibuk menyesali kecerobohannya, berita yang disampaikan anak buahnya kepadanya hampir membuatnya kencing di celana. "Henry Lau ada di sini." Matt segera bergegas. Ketika dia melihat Alex dan Howard di pintu, jantungnya berdetak kencang. Dia sangat akrab dengan dua tuan muda yang terkenal di lingkaran kelas atas di Harbor City. Tuan Hukum." Matt memandang Henry, yang berdiri di antara kerumunan, dan berkata. Henry mengintip Matt dan bertanya dengan malas, "Tidak buruk. Anda kenal saya?" Matt dengan cepat memasang senyum di wajahnya dan berkata, "Siapa yang tidak mengenal Anda, Tuan Lau?" "Tuan Lau? Apakah ada kesalahpahaman?" "Tidak." Henry menunjuk orang-orang yang dipukuli di belakang Matt dan juga pada pemuda yang terbaring di genangan darah. Dia berkata, "Saya memukuli orang-orang Anda dan anjing mati yang tergeletak di sana. Kamu punya kamera di sini, kan? Begitu banyak orang melihat saya memukuli mereka juga, jadi bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman?" Kata-kata Henry menyebabkan wajah Matt berubah tidak menyenangkan seolah-olah dia baru saja makan kotoran anjing. Dia menyadari masalah ini tidak sesederhana seperti yang pertama kali muncul. Juga, Henry pasti datang ke sini karena dia yakin dia mendapat dukungan. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena bisnis orang kaya. Matt menghela napas dan melambaikan tangannya untuk meminta anak buahnya mundur. Kemudian, dia tersenyum pahit pada Henry. "Bapak,
Lau, kami bukan siapa-siapa yang tidak punya nyali untuk ikut campur dalam urusan orang sepertimu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku juga memiliki kesulitanku sendiri. Henry menjawab dengan malas, apa yang harus saya lakukan dengan kesulitan Anda? Saat dia mengatakan itu, jari Henry hampir menyentuh hidung Matt saat dia menunjuk ke arahnya. Dia memarahi, jika kamu tahu bahwa kamu bukan siapa-siapa, lalu mengapa kamu punya nyali untuk ikut campur dalam hal ini? Sekarang Anda berada di dalamnya, Anda harus siap membayar harganya. Jika tidak, apakah Anda pikir saya tidak akan membagi rambut dengan Anda hanya karena Anda bukan siapa-siapa setelah Anda bertingkah seperti masalah? Apakah kamu benar-benar bodoh? Baru-baru ini, saya sibuk di daratan dan saya tidak punya waktu untuk menangani bisnis di Harbor City. Apakah kalian semua lupa bahwa saya picik, pendendam, dan suka membelah rambut? Hah? Sudut bibir Matt berkedut setelah dia dimarahi Henry sementara Henry menunjuk hidungnya. Dia menekan kemarahan di hatinya dan berkata, Tuan Lau, aku tidak berani berbohong padamu. Tuan Atticus meminta kami melakukan ini, jadi pilihan apa yang saya miliki? Apa hubungannya pilihan terbatasmu denganku? Henry memiringkan kepalanya dan memarahi. Karena kamu sudah melakukan ini dan aku juga di sini, mari kita lanjutkan. Apa kau ingin memborgolku juga? Matt dengan cepat menjawab dengan malu, saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Apakah kamu tidak berani, atau tidak mau? Henry bertanya sambil tersenyum. Matt berkata dengan gigi terkatup, Lau, tolong jangan berpisah dengan orang sepertiku. Apa yang bisa saya lakukan setelah Tuan Atticus meminta saya melakukan ini? Baiklah, karena kamu sangat ingin mencium asteris pria Atticus itu, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Sekarang saya di sini, bisakah saya membawa laki-laki saya pergi? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.